Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati wa tanna syada salihin tanakatul muqrabin. Husan ila mu'alifatul kitab sahna wa bi hadim maski sama Quran sama semua. Husan ba'na ummatina jadina jadina sunna syai'ina husan ila mahadina aski amalam. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-12. Babu madkhil insani, bab tentang oleh memuji seseorang nafsu ing dirinya sendiri, wa dzikri mahasinihi, dan menyebutkan kebaikannya diri sendiri. Bab tentang memuji diri sendiri dan menyebut kebaikan. Kalau Anda misalnya jadi ibu, kemudian nuturi anake, mengingatkan kebaikan ibu biyen lo neng pondok rajin lo nduk. Boleh nggak gitu? Atau Anda jadi guru ngomongi muridnya, nyebut kebaikan kita. Kala ngendika sapa Allah taala fala tuzakku, mongko jangan membersihkan sapa sira kabeh anfusakum, menganggap baik diri kita sendiri. Iklam ana dzikra mahasini nafsihi, saat temennya menyebut kebaikan diri sendiri, iku darubani ada dua. Kalau menurut Imam Nawawi, menyebut kebaikan sendiri itu ada dua macam. Yang pertama madhmumun, hukumnya tercela. Yang kedua mahbubun, baik. Berarti memuji diri sendiri, menyebut kebaikan sendiri itu bisa dua macam hukumnya. Ada yang boleh, ada yang tercela, ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Wal madhmumu utai hukum yang tercela iku ayat kurahu, yang nyebut sapa manhu ing mahasinu nafsihi lil iftikhari, untuk kesombongan. Kalau niate menunjukkan diri sendiri, kebaikan diri sendiri untuk menyebut kesombongan, tujuannya menunjukkan bahwa kita itu lebih daripada yang lain, nah itu yang nggak boleh. Ada toh orang yang suka menyebut nasabnya, menyebut keturunannya, tujuannya untuk menunjukkan bahwa saya itu anak wong hebat. Kalau tujuannya iftikhar, tujuannya untuk menunjukkan keangkuhan, kesombongan, maka hukumnya madhmumah, tercela, itu nggak boleh. Atau yang kedua, wa idharil itifai, untuk menunjukkan bahwa kita itu punya nilai lebih. Sampean nambah aku kan beda tuh mbak. Sampean tuh putrane sopo. Mbahku lebih dari pahlawan. Misalnya mbah saya itu dikubur di mana. Kemudian untuk menunjukkan bahwa kita itu punya nilai lebih dibanding yang lain, menunjukkan posisi dirinya. Itu juga nggak boleh. Watam mayuzi, lan untuk membedakan alal akroni ngatasi teman, untuk menjadi eksklusif, itu juga nggak boleh. Ada misalnya bahwa kita di ini, kalau kendaraan ada ya eksklusif. Kalau kita naik pesawat, kalau kita di belakang itu kelas apa namanya, ekonomi. Kalau di depan kelas enggak ekonomi. Kan ada. Kita menunjukkan itu kemudian agar kita bisa beda dengan yang lain. Yang itu yang nggak boleh. Jadi intinya adalah menyebutkan kebaikan diri sendiri dengan tujuan kesombongan, menunjukkan kita, posisi kita lebih tinggi yang lain, atau untuk membedakan kita dengan yang lain. Apapun yang kemudian mengandung makna kita itu tidak care pada yang lain, itu menjadi madhmumah. Kita mau masuk, dulu pernah toh yang kemudian rame, ada seorang pejabat mau naik pesawat telat, kemudian dia marah-marah, memarahi apapun yang terkait dengan pesawat itu. Kemudian dia katakan, sama nggak ngerti lah, aku loh pejabat. Artinya dia telah menggunakan jabatannya untuk fasilitas khusus dia, atau dia diberlakukan secara khusus. Itu yang nggak boleh.
Karena apapun mestinya kan harus sama. Menyebut diri sendiri, menyebut siapapun yang kemudian tujuannya untuk itu yang nggak boleh. Ada sebuah cerita yang abah kita yang hari santri kemarin kesini, siapa? Abah Zawawi. Itu pernah cerita. Suatu ketika beliau pulang ke rumah, kemana? Pokoknya ujung Pulau Madura, sing waduh, pinggir laut. Begitu beliau nggak pernah naik mobil biasanya naik kendaraan umum. Suatu ketika pas naik bis mau ke arah beliau, rumah beliau, itu cerita beliau begitu. Sak jejer karo dengan orang. Kemudian ketika ngomong-ngomong, beliau mengatakan rumahnya ini, rumahnya daerah kalau kita mungkin Gresik atau beliau di ujung sana Pamekasan, paling ujung Madura paling etan. Begitu Pamekasan, kemudian orang yang di sampingnya tadi itu bilang, oh iya, saya di sana, saya kenal dengan orang terkenal di situ. Siapa? Pak Zawawi. Kemudian cerita luar biasa. Dia tidak tahu bahwa Pak Zawawi yang diajak ngomong itu ya dia itu. Cuma beliau hebatnya begini, cerita beliau. Ini Mas Dori, saya tuh saking karena jaga perasaan dia agar nanti dia tidak malu sampai di sana, sebelum sampai Pamekasan dia turun. Coba untuk jaga nih agar orang itu tidak malu. Andekan sampean ya, aku lo kenal sih jenenge Mbak Iki, mungkin langsung macam-macam ungkapan kita, tapi itulah beliau. Jadi beliau tidak menunjukkan dirinya. Coba kalau kesini kan biasa aja toh. Orang sekali beliau misalnya ketika ke Malang nginep di kita, terus mau bergaul dengan kita, kan enak banget. Padahal dengan kaliber seperti beliau. Kata beliau, pas neng bis itu beliau turun sebelum sampai tujuan. Saya bilang, ngapain Mbah turun? Kasihan kalau nanti dia malu. Coba, jaga perasaan orang. Itu luar biasanya. Saking dia tidak mau menunjukkan dirinya. Banyak tuh kiai-kiai sepuh itu biasanya kan gak pernah menunjukkan, pakaiannya biasa aja. Suatu ketika kita pernah sowan ke seorang kiai sepuh di pondok beliau. Kita bingung, kiai ini sing dia. Loh, kita belum pernah ke situ, kita nggak tahu. Karena biasa aja pakaiannya juga pakai kaos kayak tukang, kayak nggak. Jadi kita ini kiai ini sing di. Nah, kita kan biasanya pakai jubah gede, apa namanya, udeng-udengannya besar untuk menunjukkan bahwa kita itu beda. Padahal beliau enggak, beliau pakaiannya biasa kayak orang yang kerja di pondok itu. Anda kan pernah juga toh di Kediri ada seorang santri, itu ceritanya adik. Ada seorang santri yang mondok anyar, adalah yai itu biasanya nyapu di depan pondok. Begitu santri datang bawa koper, dia bilang, Pak, tolong angkatkan koper saya itu. Ya itu santai aja ngangkatkan koper aja sampai ini. Begitu yai ngangkat koper melebu pondok itu kan santri ini buyar karena sungkan dengan yai ini tukang ngangkat koper. Nah, santri itu tidak tahu bahwa dia itu kiainya. Tapi begitulah kiainya. Beliau tidak pernah menunjukkan kemudian, loh, mosok kiai ini kok ngangkat no? Enggak, ya biasa aja. Itulah kiai-kiai sepuh kita. Nah, kita kan sekarang tidak. Saya kira kalau kita sekarang tidak sedikit di sosmed, kemudian orang menunjukkan tidak Habib, ngaku Habib. Ditulisi jenenge Habib. Bukan kiai, ditulisi yang kono Ustadz Sopo. Kita kan beda banget toh. Cara kita, sesepuh kita, kiai sepuh kita mengajari kita dengan cara orang-orang kita sekarang. Di sini dikatakan kita itu mestinya tidak menunjukkan identitas kita yang berbeda, sehingga kemudian karena itu akan menunjukkan pada kesombongan, dan itu tidak boleh. Marilah kita belajar untuk care, biasa saja. Kelebihan kita itu yang tahu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak melihat apa yang tampilan fisik kita. Itu yang madmumah. Yang kedua, al-mahbub, yang disarankan
boleh menyebut kebaikan diri sendiri, ayakuna yang ta'ana fihi ing dalam zikir tadi, menyebut tadi apa maslahatun diniyatun. Boleh kalau kita menyebut kebaikan diri itu boleh kalau ada kebaikan yang bersifat artinya kebaikan itu bisa diakui secara agama. Wadzalika bi ayakuna misalnya untuk kepentingan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya di sini kayak biasanya kadang toh ada polisi yang kemudian saya menunjukkan identitas. Karena kalau nggak begitu kita nggak bisa. Maka Anda bisa mengatakan ketika Anda dakwah, ngapunten kula Ustadz niki yang diperintahkan ditugasi untuk kalau Anda yang jadi ustazah boleh menunjukkan identitas kita karena itu kepentingan sesuatu yang kita tidak akan bisa melakukan itu kalau tanpa menyebut itu. Boleh. Au nahyan 'anil mungkari, atau untuk mencegah sesuatu yang mungkar. Misalnya kalau Anda jadi bunyai, Anda jadi neng pondok di rumah punya lembaga, kemudian kalau Anda tidak kelihatan nenge ngomongin santri ini rakyat tok, gak dianggap, maka boleh. Sama nggak ngerti loh, aku misalnya boleh, tapi bukan untuk kesombongan loh ya, tapi untuk nahi mungkar, agar kemudian persoalan itu berhenti yang mungkar. Kemudian menggunakan posisi, itu boleh. Au nasihan, atau untuk menasihati, au musiron, atau untuk menunjukkan bimaslahatin kepada kemaslahatan, untuk nasihat, memberikan motivasi. Au mu'aliman, untuk mengajar, Anda jadi guru, kemudian menyebut muridnya, dulu ustadz itu loh, Nduk, kalau di pondok gak pernah lo ngantuk ngaji, misalnya. Biyen ustadz gak pernah ngantuk, untuk santri ngantukan. Apa mana kalau kita ngantukan? Besok santri kita koyo opo. Nah, misalnya begitu, boleh menyebut kebaikan kita, itu boleh dengan tujuan untuk pendidikan. Kalau Anda nyebut anak, nuturi anaknya biar lo Umi itu begini, biar Umi kuliah itu rajin banget, biar Umi itu kuliah nggak pernah nyontek, makalah itu serius, nggak pernah copy paste. Misalnya boleh menyebut kebaikan diri untuk takdib dan taklim, boleh. Kalau Anda jadi guru, ini yang jadi guru, menuturi muridnya, ngajari muridnya dengan mencontohkan diri kita, boleh. Tapi tujuannya sekali lagi hanya untuk takdib, untuk taklim, untuk pendidikan, bukan kesombongan, bukan untuk menunjukkan kelebihan kita. Awaidon, atau untuk memberikan nasihat, mudzakiron, atau untuk memberikan peringatan, muslihan bainal isnaini, atau untuk kebaikan antara dua orang, yadfa'u, atau untuk menolak nafsihi saron, atau untuk menolak keburukan, atau yang lain. Prinsipnya adalah menyebut diri sendiri, menyebut kebaikan diri sendiri, itu boleh sepanjang itu dikaitkan dengan sesuatu yang maslahat menurut agama, kayak pendidikan, untuk nasihat, untuk apapun. Tapi kalau untuk iftikhar, kesombongan, untuk keangkuhan, untuk menunjukkan bahwa kita punya nilai lebih daripada yang lain, yang kemudian menggiring pada sikap sombong, itu yang nggak boleh. Saya kira bisa difahami. Fayat kuru mahasinahu, mongko nyebut sapa man mahasinahu ing kebaikan iman nawian halih niat bidzalika ayakuna hadza iku akroba luwih dekat ila qabuli qaulihi, atau Anda menyebut kebaikan kita untuk sebagai contoh memudahkan pemahaman. Kadang ada toh kita menjelaskan sesuatu itu muridnya gak paham, kemudian dikasih contoh. Contohnya itu Umi biyen. Boleh begitu sebagai contoh agar memudahkan. Kadang kan kayak kita sekarang kuliah online, kadang Ustaz bingung ya apa jelas none ya, karena ketemu neng kelas aja lo nggak paham, apa mana online yang murid karo ngantuk, apa mana kita juga nggak tahu murid itu lagi ngapain. Udah di kelas aja lo, kita sering tau kuliah neng kelas aja lo dijelaskan suwe, begitu dibuka pertanyaan, itu pertanyaan yang geletek pada sesuatu sebetulnya yang sudah kita jelaskan.
Artinya yang kelas ketemu aja loh kadang nggak paham, apalagi yang kemudian nggak ketemu. Itu kan, ketika kita menjelaskan sesuatu yang itu kemudian nggak mudah difahami, kemudian agar penjelasan itu mudah difahami oleh murid kita, kemudian kita ngasih contoh, yang contoh itu adalah kita, maka itu boleh. Jadi menyebut kebaikan diri sebagai contoh untuk memudahkan sebuah penjelasan, itu boleh. Tapi tadi niatnya benar-benar hanya contoh, tidak ada terbesit untuk kesombongan dan yang lain. Wa timatima yadkuruhu au anna hadal kalam, atau saat temene ucapan alladzi aqulu yang aku sebutkan ikulah tajiduhu, tidak akan nemu sapa sirahu ing mak indahwi saliyane ingsun. Atau ada sebuah kasus yang kasus itu sangat spesial. Kasus itu hanya terjadi pada saya. Tidak ada, kamu tidak akan bisa nanya ke orang lain selain saya, misalnya. Maka boleh. Kayak sahabat kan ada toh, yang bersama Nabi itu hanya dia. Ditanya sahabat yang lain nggak paham, maka kan kemudian dia harus menyebutkan kondisinya. Nah, maka itu boleh. Jadi artinya karena nggak ada yang lain yang bisa misalnya tanya tentang bagaimana pondok ini berdiri. Siapa yang paling awal? Yang paling tua? Oh enggak lah, tua itu sawangan ini. Yang paling senior. Nah, misalnya begitu toh. Maka kan nggak mungkin kita nanya ke yang baru. Karena kasus itu hanya terjadi pada orang-orang tertentu. Ketika pondok dulu berdiri, santrinya kan hanya beberapa. Kan yang tahu bagaimana ini dulu dibangun, bagaimana dulu kegiatan awal berjalan, itu kan hanya orang-orang itu aja. Maka ketika dia menceritakan, maka boleh kemudian menceritakan dirinya karena dialah saksi sejarahnya. Maka itu boleh juga. Wa tahfidhu bi awini dzalika. Atau yang lain yang seperti itu. Wa qad jaa lan teman-teman teko fi hadal makna dalam kasus ini apa ma barang layuhsa minan nususi. Banyak nas, banyak hadis yang membolehkan itu. Sekarang kita lihat hadisnya. Prinsipnya tadi adalah menyebut diri sendiri itu ada dua. Ada yang tujuannya kesombongan, maka itu nggak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk taklim, takdib, atau memberikan bukti, maka itu boleh. Nah, sekarang kita akan lihat hadis-hadis yang terkait dengan itu. Pertama, kaqauli sallallahu alaihi wasallam, dawi Nabi. Nabi itu pernah mengatakan gini, ana nabiyyu la kadzib. Aku adalah nabi yang tidak pernah bohong. Itu kan konteksnya adalah untuk menunjukkan takdib. Jadi bukan menunjukkan kesombongan, tidak. Jadi aku lho mbak, istri yang setia, misalnya. Atau kula niki putri yang yang baik banget, mesti jelas mas, pokoknya milih saya istri solihah lah pokoknya. Misalnya boleh, misalnya. Tapi konteksnya nggak begitu. Tapi Nabi pernah mengatakan, ana nabi la kadzib, akulah nabi yang tidak pernah bohong. Itu tidak menunjukkan kesombongan, tetapi untuk menunjukkan pendidikan di mana kita harusnya berperilaku seperti itu. Atau ada kata Nabi yang lain begini, ana sayyidu wali Adam, ana ta ingsun iku sayyidu waladi Adam. Jadi sayyid itu apa? Gusti kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Jadi gustine anak putu Adam. Kalau dalam bahasa kita, saya ini loh juragane manusia. Said itu kan pimpinan. Nabi mengatakan itu di dalam konteks yang diperbolehkan. Atau begini, di hadis yang lain, ana awaluman, ana uta ingsun ke awaluman, orang pertama tangsaku yang keluar anhu saking man apa al adu. Atau ini konteksnya adalah Nabi itu adalah orang pertama yang nanti akan bangkit dari kuburan. Setelah kiamat, semua akan bangkit. Maka orang yang pertama bangkit dari alam kubur adalah Kanjeng Nabi. Selainnya belum. Dan pada ketika kita dibangkitkan, kalau kita belajar kitab kemarin, maka akhiru kalamihi awalu kalamuhu. Ucapan terakhir yang kita ucapkan ketika kita mati, itulah akan jadi ucapan pertama yang akan kita ucapkan ketika bangkit dari kubur.
Lah pas mati nih miso, ya begitu tangi langsung miso-miso. Kan mulai itulah pentingnya husnul khotimah. Pentingnya kita talqin. Mentalkin itu bukan yang kuburan loh ya. Yang kuburan mayat dikubur kemudian ditalkin itu benar. Tapi ketika orang itu nazak, kalau Anda punya keluarga, orang tua, keluarga yang mau wafat, kita juga disarankan mentalkin. Jadi ketika beliau nazak itu dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah kaisa ya Allah Allah. Itu namanya talqin. Nah, kita berharap dengan ucapan itu yang terakhir beliau wafat, itulah ucapan yang akan pertama beliau katakan. Itu hadis ketiga. Hadis keempat, ana a'lamukum. Ana uta ingsun iku a'lamukum luwih pintere sira kabeh billahi wa atqakum lan paling takwa. Statement ini mirip dengan statementnya Nabi Musa, toh masih ingat? Nabi Musa itu kan pernah ditakoni Bani Israel. Bani Israel itu hancane sampai saiki yang ngono kuwi. Orang Yahudi Israel. Jadi ketika itu dia diajari oleh Nabi Musa. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan yang nanti karena punya implikasi, punya konsekuensi jauh. Orang Israel itu tanya gini, Nabi Musa, sapa sing paling pinter? Di jagat ini, di antara kita, yang paling pinter siapa? Anda bisa bayangkan kalau nanti Nabi Musa jawab ada orang lain yang paling lebih pinter dari beliau, maka Musa tidak akan digugu lagi. Apa digugu? Tidak akan diikuti lagi. Maka orang Israel akan pindah. Karena itulah Nabi Musa kemudian mengatakan, yang paling pinter aku. Karena itulah kemudian ditegur oleh Tuhan untuk berguru pada Nabi Khidir. Kan? Kemudian diriwayatkan dalam Al-Quran. Di dalam konteks ini, statementnya Kanjeng Nabi mirip dengan Nabi Musa tadi. Nabi mengatakan, ana a'lamukum billah wa atqakum. Sayalah orang yang paling mengenal Allah daripada kalian dan yang paling takwa di antara kalian. Banyak tuh kasusnya. Bukan hanya ini loh. Nabi juga mengatakan wa khairukum linisaihim wa ana khairukum linisaihim. Kayaknya hadisnya nggak gitu kan? Mirip dengan itu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap istrinya dan akulah orang yang paling baik pada istriku. Tapi konteksnya kan bukan menunjukkan kesombongan, tetapi menjadi contoh. Hadis yang lain, ini sedunia yang suniku abitu semalam-malam inda Robbi, bersama Tuhan. Nabi itu kalau malam jarang tidur karena senantiasa melek. Nabi walaupun fisiknya tidur, hatinya kan tidak tidur. Pujian kita itu lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada, masih ingat? Karena saya ingat itu biar ngelengku pujian di Aliyah di Jombang bahwa Tuhan Kanjeng Nabi itu lam yahtalim qatu. Nabi itu tidak pernah tidur selamanya. Walaupun fisiknya tidur tapi hatinya tetap zikir. Nah, kita kan kebalikannya. Kita yang melek tapi turu. Sholat aja turu. Nah, itulah hebatnya kita. Jarang loh yang iso kaya ngono kuwi. Jarang. Nabi gitu. Ini menunjukkan Nabi itu semalam-malam jarang tidur karena Nabi senantiasa abitu inda Rabbi. Saya senantiasa semalam-malam bersama Tuhan. Tapi konteksnya adalah untuk menunjukkan tadi, maka itu boleh. Artinya Nabi ngasih contoh pada kita. Nabi kadang juga menyebut kebaikan diri. Kadang menunjukkan kebaikannya, menunjukkan posisinya, menunjukkan prestasinya. Nabi melakukan itu di dalam konteks untuk taklim dan takdib, untuk pendidikan, maka boleh. Bukan hanya Kanjeng Nabi loh. Waqala Yusuf, Nabi Yusuf juga pernah melakukan itu. Ij'alni mungkin jadi akan sepotan ingsun ala khazainil ardi, yang atase gudangi bumi, ini hafidun alim. Karena saat ini ingsun iku hafidun, orang yang bisa menjaga, alimun tur orang yang pinter. Ini kasusnya ketika Nabi Yusuf
diperintahkan untuk menjadi bendahara. Nabi Yusuf mengatakan, jangan khawatir, saya tuh hafid, saya bisa menjaga, dan saya pinter. Jadi kayak Anda, beres mas, pokoknya belanja apapun, bisa. Lagi viral toh, enak seorang ibu-ibu yang dikasih belanja berapa? 8.000 atau 80.000? Itu sesaulan. Anda juga bisa, 5.000 juga bisa. Setahun bahkan. 5.000 bisa untuk setahun, dibelikan kalender. Kemarin kayaknya ada viral, seorang ibu-ibu yang luar biasa. Dikasih belanjanya berapa, itu bisa untuk beberapa hari. Ini konteksnya Nabi Yusuf mengatakan, saya ini hafidun alim, saya tuh jangan khawatir soal hasil bumi, jangan khawatir, saya akan hafid, saya akan bisa menjaga dan saya itu pintar. Tapi konteksnya bukan untuk kesombongan. Kanjeng Nabi pernah, Nabi Yusuf juga bukan hanya itu ternyata. Qala Su'aib, Nabi Su'aib juga pernah melakukan itu. Satajiduni insyaallah minas solihin. Kata Nabi Su'aib, satajiduni insyaallah bakal nemu sapa tuane ingsun insyaallah minas solihin. Insyaallah saya termasuk orang yang solih. Kayak Anda. Jangan khawatir mas, insyaallah saya termasuk istri solihah. Bolehlah janji. Itu kan janji toh, dene nggak pas ya. Wallahu alam bisawab. kan begitu. Boleh. Tapi artinya itu komitmen kita. Nabi Su'aib pernah menunjukkan prestasinya, Nabi Yusuf pernah, Kanjeng Nabi juga pernah. Karena itulah menyebut kebaikan sendiri itu boleh, sepanjang bukan untuk kesombongan. Itu para nabi. Sekarang para sahabat. Marwayna fi Sahih Bukhari qala alastum. Ini kasusnya Utsman bin Affan. Alastum ana ta ora ngerti sira, ora ana sapa sira tak lamun ngerti sapa sira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong jahaza yang menolong sapa man jaisal usrati ing tentara yang kesulitan falahu al jannah mongko iku kedue man al jannatu apa surga fajahazatuhum mongko membantu sapa ingsun hu ing jais. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong hafaro yang apa hafaro? Nah, bahasa Jawanya ngeduk. Menggali. Siapa yang menggali bi'ra rumah ing sumur falahu al jannah. Ini Utsman itu pernah menunjukkan amal baiknya. Kata Utsman mengatakan ini, apakah kamu nggak pernah dengar Nabi itu pernah mengatakan siapa yang membantu membuatkan sumur maka dia akan masuk surga, dan saya kemudian membuat sumur itu. Anda masih ingat Utsman itu pernah beli sumur dari kaum Yahudi, yang sumur itu kemudian dipakai untuk penduduk Madinah, dan sampai sekarang kan jariahnya Utsman kan luar biasa toh. Saudi itu kan meminit harta warisan Utsman itu, yang kemudian digawe beasiswa. Itu coba Anda bisa bayangkan mulai Sayyidina Utsman biyen sampai sekarang warisan sumur dan harta peninggalannya masih untuk jariyah. Betapa luar biasanya. Makanya dulu ketika kita sumur yang belakang ini, yang ada orang datang, Ustaz saya pengen gawe sumur untuk santri. Coba yang belakang itu kan kemudian kita nyampaikan ke santri, siapa yang ikut bantu silahkan, karena yang biaya untuk ngeduk sumur, ngebor itu kalau secara ini kan puluhan juta. Dia yang jariah untuk kita, sumur yang belakang, bukan yang selatan, yang sini ganti yang bawah itu kan orang, dan kita nggak kenal. Orang datang kemudian minta jariah makso, jariah tuh makso. Ketika itu kan kita bilang, kita sudah punya sumur pak, sumur kita di sini dan di situ. Gak apa-apa nanti kalau mungkin santrinya tambah banyak sehingga bisa ini. Coba itu kan luar biasa. Anda bisa bayangkan setiap hari air mengalir untuk kita, berapa pahalanya untuk dia. Kita yang pakai kan sumur ini kan kita yang pakai. Setiap hari debit airnya itu luar biasa. Untuk wudhu kita, untuk mandi Anda, semuanya. Coba kalau dihitung
Wah, itu luar biasa. Utsman mengatakan itu. Nabi mengatakan man hafaro bi'ro falal jannah. Siapa yang membuat sumur, yang sumur itu kemudian dijariahkan falal jannah, insya Allah dia dapat surga. Dan Utsman kemudian membuat itu. Fahafartuha, kemudian nggali sapa ingsun ha ing bi'ru, sumur Utsman. Utsman ketika itu menunjukkan prestasinya, aku loh yang gawe sumuriku, aku loh yang membantu para tentara itu. Nah, tapi konteksnya bukan untuk menyombongkan, tapi untuk memberikan motivasi yang lain, agar yang lain juga iya. Nah, itu Utsman. Rawaina fi sahihima, dalam Bukhari Muslim juga dikatakan, ini kalau tadi Utsman, sekarang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah kalau nggak salah, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga juga. Suatu ketika anawiku qala hina sakahu, nalikane mengadukan hu ing Sa'ad bin Abi Waqqas sapa ahlul Kufah ila Umar bin Khattab. Suatu ketika saat itu pernah dilaporkan oleh masyarakat ketika khalifahnya Umar. Jadi kalau sekarang apa? Dilaporkan ke polisian gitu ya. Kalau bahasa kita begitu. Ketika Umar jadi khalifah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dilaporkan oleh orang Kufah ke khalifah. Jadi dilaporkan. Apa kemudian laporannya? Wa qalu lan padha lapor sapa ahli Kufah la yuhsinu yusalli. Orang itu nggak bidu sholat. Sholatnya nggak bagus Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sholatnya nggak bagus. Mungkin kayak kita dulu pernah tahu rame sing jirene Gus Dur gak sholat, terus pirang wulan koyo enek laporan niku. Terus akeh lah laporan macam-macam. Ternyata bukan hanya zaman Gus Dur dan kita. Para sahabat, coba Anda bisa bayangkan Sa'ad bin Abi Waqqas yang oleh Nabi dijamin masuk surga, dilaporkan oleh orang Kufah sebagai orang yang la yuhsinu yusalli. Orang sholatnya nggak bagus. Itu kan hebat banget toh. Apa kemudian jawabannya Sa'ad? Wallahi, demi Allah, ini awwalu rajulin, sayalah orang pertama minal Arabi, dari orang Arab, Roma bisahmin, orang ikut perang disabilillah. Walakot kunna lan temen ono sapa ingsun iku nahzu, berperang ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita, kok aneh saya dilaporkan, apa Anda nggak ngerti, saya loh orang yang pertama perang bersama Nabi. Masa kemudian saya itu nggak sholat? Itu artinya dia kemudian menunjukkan prestasi dan kebaikan dirinya dalam konteks untuk menunjukkan, mengklarifikasi persoalan. Nah itu boleh, itu Sa'ad. Ada lagi kasusnya An Ali bin Abi Thalib. Ali juga pernah melakukan itu. Waladhi, demi zat falako yang memecahkan al-habata ing biji wayar malan menciptakan anas mata ing jiwa innahu sedune kelakuan niku la ahdun nabi, janji sepen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali pernah, Sayyidina Ali itu kan banyak sekali difitnah pada akhir hayatnya. Kemudian apa? Sayyidina Ali pernah mengatakan gini, Nabi itu pernah menjamin ke saya. Coba kemudian kan gitu, sing jamin itu Nabi. Innau la ahdun nabi alayya. Nabi pernah memberikan janji ke saya. Apa janjinya Nabi kepada Sayyidina Ali? Annahu la yuhibbuni, tidak ada orang yang mencintaiku illa mu'minun, kecuali orang mukmin. Wala yubghiduni, dan tidak ada orang yang membenci aku illa munafikun. Artinya janjinya Nabi, siapa yang mencintai Ali berarti orang mukmin, siapa yang membenci Ali berarti orang munafik. Siapa yang menjanjikan itu? Kanjeng Nabi. Itu kan konteksnya adalah tadi untuk persoalan-persoalan yang bisa diterima, bisa difahami dalam konteks agama. Warwaina fi sahihima, dalam Bukhari Muslim juga an Abi Wa'il, saking Abi Wa'il khotobana, khutbah yang kita sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahi laqad akhadtu. Ini menunjukkan beberapa sahabat menyebutkan kebaikannya sendiri-sendiri. Ibnu Mas'ud pernah juga mengatakan gini, wallahi demi Allah laqad akhadtu, sungguh telah mengambil sapa ingsun fi Rasulillah, dari mulutnya Kanjeng Nabi, bid'an,
wasab'ina suratan, 70 lebih surat Al-Qur'an, walaqad alima lan ngerti sapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ani sedune ingsun iku min a'lamihim, saking orang yang pinter di kitabillahi ta'ala, wa ma ana bi khairihim, wa ma ana lan ora ana sapa ingsun iku bi khairihim, orang yang baik, wala a'lamu ana hadan, satune seseorang a'lamu kang luweh ngerti mini sape ingsun. Artinya begini, Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan gini, saya itu pernah menerima diajari Al-Quran oleh Kanjeng Nabi itu 70 surat lebih. Surat Al-Quran berapa? 114. Ibnu Mas'ud itu menerima pelajaran dari Nabi secara langsung itu 70 surat lebih. Berarti separuh lebih dari Al-Quran itu diterima Ibnu Mas'ud langsung dari Kanjeng Nabi. Karena itulah Ibnu Mas'ud mengatakan, saya bukan orang baik, tapi yang pasti saya termasuk orang yang paling pinter di antara sahabat. Tidak ada orang yang lebih pinter dari saya. Ini konteksnya tadi. Ini kan konteksnya menyebut kebaikan diri, tetapi bukan untuk sebuah kesombongan. Nah, yang terakhir Ibnu Abbas. Wa rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu an annahu su'ila. Nalikane ditanya anil badanati, saking kasus badanah. Badanah itu unta gemuk. Ida ahzafat, khafat, nalikane mulai merangkak, mulai berdiri. Fakola alal khobiri, iku ing atase orang pinter, sakota, menjatuhkan sapa sira. Dalam bahasa kita, mosok sekali Ibnu Abbas ditanya kapan unta mulai melaku. Itu ngenyek banget. Masa orang pintar ditanya pertanyaan yang sesimpel itu. Alal khobiri sakota. Saya itu orang pintar, masa pertanyaannya kayak gitu. Itu artinya pengakuan Ibnu Abbas yang memuji dirinya sendiri sebagai khobir, sebagai orang yang cerdas. Itu boleh. Intinya adalah banyak hadis, banyak riwayat yang Kanjeng Nabi-nabi yang lain, sahabat yang lain yang menunjukkan prestasinya, tapi konteksnya adalah untuk mendidik. Maka menyebutkan kebaikan diri dalam konteks untuk mendidik itu boleh, tapi kalau menyebutkan prestasi diri untuk kesombongan itu yang nggak boleh. Oke, nanti kita lanjutkan pada bab seterusnya. Al-Fatihah ada? Oke, ya. Ya, jangan sombong. Loh, menghindari sifat sombong itu gimana kalau enggak? Caranya ya jangan sombong. Satu, kita perlu belajar banyak. Jadi kalau menurut Ustaz, marilah kita belajar di hati kita tidak ada perasaan bahwa kita lebih. Mungkin senantiasa muncul, tidak jarang muncul, tapi marilah kita belajar untuk tidak membiarkan perasaan kita muncul perasaan orang yang lebih baik daripada orang lain. Itu satu. Yang kedua, kalau kita belajar hikam, maka kalau hati kita belajar, dalam perilaku kita juga diajarkan oleh hikam agar kita tidak pernah membuat perilaku yang menjaga jarak, dan kalau bahasa kita apa ya? Jaim. Seneng tau jaim biasanya. Saya ini kan santri senior, misalnya, kan enggak. Tadi loh yang saya ceritakan, kiai-kiai sepuh kita yang biasa aja, masuk saya itu loh mahasiswa semester 3, yang ngomong di Tuku Brambang, misalnya nggak mau karena merasa mahasiswa. Enggak lah, kalau Ustaz sering katakan, Anda mahasiswa itu di sini ya, di rumah Anda bukan mahasiswa. Di rumah lo Anda itu hanya anak wong tua, nggak lebih dari itu. Sehingga nggak boleh ada perasaan itu. Bahkan kalau kita dalam bahasa hikam dulu, kita digambarkan, dianalogikan kayak tanaman. Tanaman itu agar bisa tumbuh besar, maka bijinya harus ditanam, dimasukkan ke dalam tanah sehingga nggak kelihatan. Begitu juga kita itu tidak akan tumbuh menjadi besar
kalau kita tidak berusaha untuk menyembunyikan kita sepanjang dalam proses latihan. Kalau Anda belum matang, sudah merasa menunjukkan hebat, maka yakinlah Anda tidak akan tumbuh hebat. Sama dengan tanaman, kalau dia tidak dipetal nonek jeru di dalam tanah yang dalam, maka Anda tidak akan tumbuh. Karena itulah istilah dalam hikam humul. Kita harus menyembunyikan diri. Pokoknya selama proses kita mondok, proses kita belajar, jangan pernah mikir kita lebih baik dari yang lain. Fokuslah untuk pembinaan diri. Kalau bahasa tanaman, biji itu ditanam di dalam tanah, diuruki, dipendem sampai nggak kelihatan. Karena hanya dengan cara itulah kemudian biji itu bisa tumbuh. Coba kalau biji itu di atas tanah. Kayak kita masih proses mondok, proses belajar, kita sudah bergaya di atas, maka kita tidak akan tumbuh. Lama-lama mati, gitu kan? Biji juga begitu. Biji itu hanya bisa tumbuh ketika kita pendam di dalam tanah. Itu hikam kan ngajari kita begitu. Sama dengan belajar seperti itu, marilah kita benamkan diri kita menjadi tidak punya prestasi apapun, karena kita sekarang masih belajar. Nanti dari situlah maka kita akan bisa berkembang. Saya kira begitu. Bagaimana cara menghindari sifat merasa tidak bisa? Tidak bisa itu apa ya? Nggak pede ya? Oh, nggak pede. Kita masih ingat dulu ngaji Mukhtasar Ihya. Sing senior ya, sing junior belum. Sing senior jangan-jangan sekarang sing senior gitu. Di Ihya itu Ghazali ngajari kita tentang tipologi orang, ada 4. Yang pertama adalah orang yang yadri, annahu yadri. Ada orang pinter dan sadar bahwa dirinya pinter. Maka ini orang baik, yang kemudian bisa menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Dia pinter dan sadar kalau dia pinter. Kayak Anda, pinter dan sadar kalau kita pinter. Yang kedua, orang pinter tapi tidak sadar kalau dirinya pinter. Nah itu tadi, yang ditanyakan tadi. Sangat mungkin sebetulnya dia itu pinter, tapi dia tidak sadar kalau dia pinter. Maka orang-orang ini harus disupport, ditunjukkan bahwa dia mampu. Ada toh? Sebetulnya orang lain melihat kita itu, menurut saya sangat mampu mbak, tapi dia tidak pede. Tidak pede karena dia belum sadar bahwa dirinya sebetulnya punya potensi. Ghazali ngajarkan kita itu. Yang kedua adalah orang yang pinter tapi tidak sadar kalau dirinya pinter. Karena itu kata Ghazali, orang ini harus ditunjukkan bahwa dia itu punya potensi untuk memberikan manfaat pada orang lain. Nah, yang ketiga, orang yang tidak ngerti, nggak pinter tapi dirinya mau sadar bahwa dia tidak pinter. Aku ngerti kok, aku itu nggak ngerti. Orang yang berarti ini bagus juga karena kemudian dia sadar kekurangan dirinya dan mau belajar. Yang kedua tadi agak problem karena menjadi nggak pede. Nah, yang ketiga itu bagus karena dia sadar bahwa dirinya nggak tahu sehingga dia mau belajar. Yang nggak bagus adalah yang keempat. Yang keempat itu orang yang nggak pinter tapi dia nggak sadar kalau dirinya nggak pinter. Kemudian merasa pinter, terlalu pede lah dia. Padahal dia itu nggak tahu. Katanya Ghazali, layadri annahu layadri. Dia itu orang yang nggak pinter tapi dia nggak sadar bahwa dirinya nggak pinter. Kemudian sering menganggap dirinya paling hebat. Ya, sering problem nih. Sekarang kan gitu toh. Di sosmed yang mudah untuk menghakimi orang, menuduh orang, menyalahkan orang itu kan sebagian banyak itu karena layadri annahu layadri. Dia bukan orang pinter dan tapi dia juga nggak sadar kalau dia belum pinter. Nggak ada di hadis itu. Padahal bacanya baru hadis apa. Nah, kita sering begitu. Nah, maka 4 ini orang tadi termasuk yang mana? Kalau dia tidak pede karena sebetulnya dia pinter tapi tidak pede aja, maka berarti dia harus disupport. Perlu teman yang kemudian mensupport dia untuk menunjuk. Karena kadang kan kayak mau nikah, kalau sudah umur tertentu kan nggak wani nikah, maka harus dipaksa untuk nikah. Nanti kalau sudah nikah, oh iya ternyata saya bisa nikah juga. Misalnya kan ada orang-orang yang umurnya, kalau laki-laki biasanya umur di atas 30, itu pikirannya udah kerja, udah gak mikir nikah. Orang-orang ini kalau nggak dipaksa nggak nikah. Nah,
Kayak kan beda tuh ambek kuliah semester tengah-tengah pengen nikah. Nanti kalau Anda sudah selesai kuliah, nikah itu sudah mikir lain. Karena pikirannya sudah kerja, sudah macam-macam. Kan beda banget. Ada yang terlalu pede, ada yang nggak pede. Nah, itulah nanti perlu teman untuk mensupport dia, untuk mendudukkan persoalan dia. Kayaknya begitu. Oke, saya kira cukup. Nanti dilanjutkan yang lain. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam ta'na Rabbi alim. Lina ladhi fa'na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.